Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki salah satu sifat yang bernama Al-Adl, yang artinya adalah Maha Adil. Dan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya mutlak dan sempurna, jadi tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan pasti memiliki kekurangan, karena semua itu sudah diperhitungkan oleh Allah dengan matang. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis dari makhluk tersebut, baik itu manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, bahkan jin sekalipun. Semuanya memiliki segala kelebihan dan juga memiliki kekurangannya. Setan dan juga sebagian dari jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang akan menyesatkan manusia. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan satu tujuan, menjerumuskan manusia ke dalam lembah kemaksiatan. Makhluk yang satu ini selalu digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan yang besar untuk menumbangkan keimanan seseorang. Dikisahkan setiap harinya para iblis, setan, dan jin ini akan mengirimkan pasukan yang sangat besar untuk menggoda manusia supaya melakukan kejahatan. Meskipun mereka terlihat begitu kuat, namun sejatinya segala tipu daya setan itu sebenarnya memiliki sifat yang sangat lemah. Mengenai lemahnya setan ini juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diharapkan untuk kita semua dengan mengetahui kelemahan ini, maka kita sebagai manusia muslim khususnya diharapkan bisa menjauhkan diri dari godaan setan dan juga jin. Jadi di video kali ini akan saya sampaikan 6 hal yang dapat melemahkan kekuatan setan dan juga jin. Apa saja itu? Yang pertama adalah orang-orang yang soleh. Jadi kelemahan pertama setan itu adalah orang-orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengenai ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran ketika setan melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang garis besarnya sebagai berikut, yaitu iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Ini bisa teman-teman temukan di Quran surat Al-Hijr ayat 39 hingga ayat ke-40. Ahli tafsir menyampaikan bahwa ayat tersebut menerangkan bahwa setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan melakukan amal soleh, maka setan pun akan takut, dan dengan sendirinya mereka pun akan meninggalkan manusia. Ya, jadi yang pertama, kelemahan setan ada di amal soleh. Kemudian kelemahan yang kedua adalah ketangguhan iman dari Umar bin Khattab. Jadi perlu diketahui bahwa setan dan juga jin itu sangat takut dengan salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan atau jin itu saat berjalan mereka harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan sama jin ini itu memilih untuk mencari jalan yang lainnya, dikarenakan setan sama jin ini tidak berani jika harus berpapasan atau berhadapan-hadapan dengan Umar bin Khattab. Kenapa ini bisa terjadi? Karena disebabkan Umar bin Khattab ini betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar dan menancapkan keimanannya itu dengan tangguh sampai ke dalam jiwanya, sehingga inilah yang membuat setan ketakutan dan membuat mereka lari menjauh dari Umar bin Khattab. Ya, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan itu sangat takut olehmu, wahai Umar." Ya, hadis riwayat Tirmizi. Namun ternyata setan itu tidak hanya takut dengan Umar bin Khattab saja. Ya, golongan setan dan jin ini juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Ya, jadi contohnya tadi Umar bin Khattab, tapi esensinya yang ditakuti adalah keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Inayah, Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia pun itu bisa masuk Islam jika manusia yang diikuti sama jin kafir itu selalu memperteguh imannya. Ya, imannya selalu diteguhkan, imannya selalu dikuatkan. Ya, dan disampaikan jin kafir pun yang menyertai kita akan bisa masuk Islam. Ada sebuah riwayat hadis dari Imam Muslim yang bunyinya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin." Korin itu penyerta dari golongan jin, dan seorang korin atau penyerta dari golongan malaikat. Para sahabat kemudian bertanya, "Apakah itu juga termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya." Jadi Rasulullah juga diperlakukan ada penyertanya, juga ada korinnya. Hanya saja
Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Lalu kelemahan yang ketiga adalah jin atau setan itu tidak dapat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelemahan setan dan jin lainnya itu sekali lagi tidak dapat menyerupai rupa dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika seseorang itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, di mana dalam mimpinya itu memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan literatur yang menggambarkan rupa atau penampilan dari sang Nabi Allah ini, maka itu adalah benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kelemahan yang keempat, setan dan jin itu tidak bisa melewati batas langit. Jadi ada batas-batas tertentu di langit yang tidak bisa dilewati oleh setan maupun jin. Walaupun setan sama jin ini memang bisa bergerak cepat, terbang seperti layaknya malaikat, tapi itu tadi, jin dan setan tidak bisa menembus batas langit tertentu yang hanya bisa dilewati oleh para malaikat saja. Nah, jika jin dan setan ini memaksa untuk terus bergerak, melayang, terbang, melewati batas yang telah ditentukan Allah ini, maka mereka akan hancur dan mati. Jadi karena itulah maka jin tidak dapat mengetahui atau memperoleh informasi apapun dari langit, sehingga yang dibisikkan setan dan jin kepada mereka seperti tukang ramal atau dukun itu dipastikan adalah kebohongan semata. Kemudian yang kelima, kelemahan setan dan jin itu pintu yang ditutup dengan menyebut asma Allah. Jadi setan sama jin tidak bisa masuk melalui pintu yang ditutup dengan menyebutkan nama-nama Allah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika kalian hendak tidur, matikan lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi mungkin kalau sekarang biasakan tutup kulkas itu juga dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang keenam adalah jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Itu kelemahannya. Jadi di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga setan dan jin ini bisa bekerja atas perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Shad ayat 36 hingga ayat 38, yang artinya, kemudian kami tunjukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki. Dan kami tunjukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan, penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Itu dalam Quran surat Shad ayat 36 hingga ayat 38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai bentuk ya pengabulan doa.
Jadi Nabi Sulaiman pernah berdoa dan kemudian dikabulkan. Doanya Nabi Sulaiman bagaimana? Itu ada di dalam Quran surat Shad ayat 35. Ya, potongan suratnya adalah artinya, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku. Jadi setelah Nabi Sulaiman tidak ada kerajaan yang lebih megah dari kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam inilah yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak jadi mengikat jin yang datang dan melemparkan anak panah ke muka beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan dari Abu Darda berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Rasulullah berkata, aku telah melaknatmu sebanyak 3 kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangan beliau seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Nah, ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membuka kedua tangan Anda. Kemudian Rasulullah menjawab, baru saja iblis, yaitu musuh Allah, datang membawa anak panah api untuk ditancapkan ke mukaku. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Ya, diucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian aku juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna. Ini juga diucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian aku bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya aku tidak ingat doa saudaraku atau saudara kami kaum muslim Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu doa yang tadi dari Quran Shad ayat 35, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah. Ya, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, demikianlah tadi 6 hal yang membuat setan dan jin menjadi lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari godaan jin dan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.